serta pencemaran nama baik terhadap LE SSERAFIM telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Mereka meminta maaf kepada penggemar, tapi kenapa nggak ada yang meminta maaf kepada Jui? Bos Twice harus menyetujui semuanya terlebih dahulu, bukan? Kenapa Jui diperlakukan seperti ini? Kenapa? Hi everyone, I'm Sul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja nih. Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi punya banyak masalah. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Well yorobun, di video kali ini, Mimin akan menyajikan informasi-informasi terhangat seputar industri musik K-pop. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama datanya dari Jui Twice. Mengenai Jui, ada teman dari sang ibunda yang mengungkapkan tentang bagaimana perlakuan yang tidak adil yang diterima oleh sang idol. Lantas bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Yorobun, ada seorang selebriti veteran yang juga dikenal sebagai teman ibunya Jui Twice mengudara nih untuk berbicara tentang dugaan perlakuan yang tidak adil terhadap sang idol oleh agensinya, yaitu JYP Entertainment. Adapun teman sang ibunda bernama Matilda Tao. Nah, Matilda Tao ini itu adalah penyanyi terkenal yang menjadi pembawa acara TV yang memulai debutnya lebih dari 30 tahun lalu di Taiwan. Saat dirinya dan anak-anaknya mengunjungi Korea pada tahun 2023, Jui dan ibunya mengajak mereka berkeliling, membuktikan hubungan erat antara kedua keluarga. Dan yorobun, seperti yang sudah kalian tahu juga, baru-baru ini muncul sebuah kontroversi di mana Jihyo muncul dalam video teaser untuk sebuah variety show. Yang kalau kita lihat, videonya itu mirip dengan bagaimana video permintaan maaf dari Jui pada tahun 2016 yang lalu. Nah yorobun, melihat bagaimana teaser ini, netizen lantas menilai bahwa tindakan ini tidak menghormati Jui dan juga seperti membuka luka lama yang tidak perlu. Bagian teaser ini akhirnya dihapus dan tim produksi meminta maaf. Kurang lebih seperti inilah bagaimana permintaan maaf mereka guys. Coba kita baca. Halo, ini Tenan Crew. Kami mengetahui bahwa bagian pertama video ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi penggemar. Jadi kami pun segera mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Kami mohon maaf dikarenakan tidak pengertian dan kami akan memproduksinya dengan lebih hati-hati di masa mendatang. Terima kasih. Ini adalah tim produksi Sebja. Kami segera mengatasi bagaimana ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada para penggemar di bagian awal video ini. Kami mohon maaf atas kelalaian apapun dan kami akan lebih perhatian dalam produksi mendatang, menghargai pengertian dan dukungan Anda. Jadi yorobun, kurang lebih seperti itulah bagaimana permintaan maaf dari tim produksi. Dan pada tanggal 30 April, Matilda Tao mengudara untuk berbicara tentang insiden tersebut dan juga perlakuan tidak adil yang diterima oleh Jui oleh agensinya. Pertama-tama, dia memperkenalkan dan juga mengomentari secara singkat rincian kontroversinya dengan mengatakan, saat Anda menyalin videonya atau mengcopy videonya, apakah menurut kamu itu lucu? Apakah itu lucu? Aku nggak berpikir ada orang yang akan tertawa deh. Atau apakah menurut kamu hal itu akan mendatangkan lebih banyak perhatian? Jadi, menurut Matilda, tindakan yang dilakukan oleh tim produksi tadi sama sekali nggak lucu. Kemudian, dia juga berbicara nih guys tentang bagaimana Jui yang diduga seperti dikesampingkan dan ditekan oleh JYP Entertainment. Lebih lanjut, dia mengatakan, dari 9 member, tahu nggak kamu bagaimana peringkat Jui dalam hal pengikut di Instagram? Jui punya sekitar 13,22 juta pengikut di Instagram. Bagaimana kamu akan mengatur aktivitasnya? Seperti merilis album solo jika kamu adalah bosnya. Terus, pembawa acara lain mengatakan, tentu saja kamu akan memberikan lebih banyak pekerjaan kepada yang berperingkat lebih tinggi. Bener nggak? Kemudian, Matilda bilang lagi, menurut penggemar, saat ini dia bukan duta merek apapun. Dia menempati peringkat terakhir dalam grup. Setelah tahun 2021, dia tidak pernah memotret cover majalah sendirian. Dia juga berada di posisi 3 terbawah dalam hal durasi bagian solo dalam lagu grup sejak debut mereka. Hal ini tidak sebanding dengan popularitasnya. Selain Jonghyun dan juga Jui, semua orang pernah menghadiri pekan mode. Dengan tubuh dan visualnya, dia itu seperti seorang dewi. Dia sangat cocok untuk menghadiri pekan mode, tetapi belum pernah menghadirinya. Jadi menurutku, penggemar akan menganggap ini enggak adil. Kemudian, Matilda juga menyinggung tentang keadaan seputar pembaruan kontrak Twice pada tahun 2022 yang lalu. Lebih lanjut, dia mengatakan, kamu harus tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, Jui masih bersedia untuk memperbarui kontraknya. Kenapa? Karena dia itu mempertimbangkan kepentingan semua orang. Jika hanya dia yang tidak memperpanjang kontrak, maka Twice akan menjadi 8. Selain itu, dia sebenarnya memberitahuku secara pribadi bahwa Oni Twice-nya memperlakukannya dengan sangat baik. Tolong perlakukan dia lebih baik CEO. Bukankah itu akan menambahkan pendapatan perusahaan? Dia memiliki penggemar di seluruh dunia. Dia juga bisa bernyanyi, dia membawakan banyak lagu berbahasa Inggris. Dan suaranya sangat bagus. Mereka semua menari dengan baik. Jadi, kenapa agensinya seperti ini?
Benar juga sih, setuju sih sama statement dari Matilda, agensi harus memperlakukan Jui dengan lebih baik. Dan terakhir, Matilda juga membahas tentang klip teaser yang baru-baru ini. Dalam kesempatan itu, dia mengatakan, mereka meminta maaf kepada penggemar. Tapi kenapa nggak ada yang meminta maaf kepada Jui? Bukankah mereka pikir Jui merasa sakit hati? Terus membawa cara lain mengatakan, jika mereka meminta maaf kepada Jui, pada dasarnya mereka akan mengakui telah mengincarnya. Lalu Matilda bilang lagi, jadi mereka pasti tidak bisa meminta maaf padanya. Saya bertanya-tanya, berapa banyak orang yang harus menyerah agar teaser tersebut dirilis? Terus membawa acara lainnya mengatakan, atau berapa banyak orang yang harus menyetujuinya. Matilda terus bilang lagi nih, bener, untuk semua penampilan, video syuting, endorsement Twice, dan juga lain-lain, bos Twice harus menyetujui semuanya terlebih dahulu, bukan? Jadi apakah itu berarti mereka menyetujuinya? Bagaimana dengan manajer yang menemani Jihyo ke lokasi syuting? Apakah Anda semua juga menyetujuinya? Pernahkah Anda berpikir bahwa tindakan ini salah? Dan tentu saja, kru produksi. Semua pihak ini harus menyetujuinya sebelum dilakukan. Inilah sebabnya saya ingin membicarakan hal ini hari ini. Kenapa Jui diperlakukan seperti ini? Kenapa? Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana pendapat dari Matilda soal kontroversi baru-baru ini. Dan juga bagaimana dugaan perlakuannya tidak adil oleh agensinya. By the way, berbicara mengenai Jui, bukannya Jui sudah menjadi brand ambassador dari salah satu produk kecantikannya. Dan bahkan seperti informasi yang aku dapatkan dari Beautynesia, Jui sudah ditunjuk sebagai Global Ambassador dari Fonds. Dan kabar ini juga sudah disampaikan oleh Fonds Indonesia melalui laman Instagram resmi mereka yang mengunggah cuplikan video Jui dengan rangkaian produk Fonds Skin Institute. Anyway, gimana nih pendapat kalian setelah mendengarkan bagaimana statement dari Matilda? Apakah kalian sependapat dengannya atau justru kontra dengannya? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Dan lanjut kita akan masuk ke informasi yang berikutnya. Kita akan membahas tentang LE SSERAFIM. Baru-baru ini netizen Korea itu mengatakan bahwa LE SSERAFIM sekarang itu menjadi girl group dengan komentar benci paling banyak. Lantas kenapa dapat seperti itu? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Di komunitas online Insist, netizen membahas bagaimana LE SSERAFIM menjadi girl group dengan komentar yang paling dibenci saat ini. Si OP yang membuat postingan lantas bertanya, kenapa hal itu bisa terjadi kepada LE SSERAFIM? Netizen yang berada di komunitas online itu pun langsung berkomentar dengan mengatakan, sentimen publik itu nge-cancel mereka sepenuhnya dikarenakan Coachella. Coachella plus hype mencoba mengusir Min Hee-jin dan mempermainkan mereka. Itu dikarenakan viralitas mereka yang dipaksakan. Menurutku, mereka tidak akan bisa pulih dari hal ini. Karena bahkan para magel pun menganggap mereka memiliki keterampilan yang buruk. Magel itu adalah non-K-popers teman-teman. Itu maksudnya magel ya. Sejak Coachella, mereka tidak bisa menyanyi plus sepertinya mereka sedang bermain perang dengan masyarakat umum. Kontroversi Coachella mereka terlalu besar. Rasanya seperti menghidupkan kembali seluruh skandal Tiara. Serius, pola masyarakat umum tidak akan pernah berubah. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea, yang mana banyak dari mereka yang mengatakan bahwa kebencian yang didapatkan oleh LE SSERAFIM itu dikarenakan bagaimana penampilan di Coachella. Seperti yang diketahui bahwa usai penampilan mereka di Coachella, LE SSERAFIM memang menghadapi reaksi buruk dikarenakan vokal mereka yang dianggap tidak optimal. Mereka disebut kurang memiliki keterampilan live vokal hingga dituding tak mempersiapkan aksi secara matang. Pada pekan kedua penampilan mereka di Coachella, sebagian netizen menyebut LE SSERAFIM mampu menebus kesalahan. Apabila dibandingkan dengan performa sebelumnya, sebagian netizen mengatakan bahwa ada peningkatan signifikan dalam volume vokal. Akan tetapi, ada juga netizen yang mengamati kejanggalan pada penampilan kedua LE SSERAFIM. Perdebatan sengit lantas muncul, di mana sejumlah warganet menuding LE SSERAFIM menyetel backtrack yang keras untuk menutupi vokal live mereka. Para netizen lantas saling berkomentar tentang standar kinerja LE SSERAFIM dan ekspektasi terhadap nyanyian live sebuah grup di sejumlah acara, utamanya jika grup K-pop menjadi penampil di sebuah festival terkenal dan juga besar seperti Coachella. Sementara itu, agensinya LE SSERAFIM yaitu Storm Music nampaknya mengetahui akan bagaimana hate comment yang didapatkan oleh SSERAFIM secara terus-menerus. Dan oleh karena itulah mereka akan segera mengambil tindakan. Dan mereka juga sudah mengeluarkan statement teman-teman mengenai hal tersebut. Dalam statementnya, mereka mengatakan, halo, ini adalah Storm Music. Pertama-tama, kami mengungkapkan keprihatinan kami yang mendalam mengenai kejadian yang tidak menguntungkan baru-baru ini, yang melibatkan penyebaran informasi palsu, komentar yang tidak sopan, dan penyebutan nama artis lain tanpa rasa hormat di platform publik. Kami sangat menghimbau agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Tindakan ini telah menyebabkan beredarnya berbagai postingan jahat dan spekulasi tidak berdasarkan klaim sepihak yang tidak memiliki validitas. Kami telah menetapkan bahwa postingan jahat, termasuk penghinaan tanpa pandang bulu, penyebaran informasi palsu, pelecehan seksual, pencemaran nama baik dan fitnah, serta pencemaran nama baik terhadap LE SSERAFIM telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, kami juga ingin mengumumkan bahwa kami akan memperkuat tindakan hukum yang diperlukan.
untuk melindungi artis kami. Tuduhan palsu yang menyatakan bahwa LeSera Pim telah merugikan artis lain dan menyajikan informasi yang tidak berdasar sebagai fakta yang sudah ada untuk mempengaruhi opini publik merupakan contoh nyata penyebaran informasi palsu. Postingan yang berisikan fitnah dan hinaan, pencemaran nama baik artis, hingga kasus pelecehan seksual, semuanya akan dikenakan tindakan hukum. Mengingat bagaimana pelanggaran serius terhadap hak artis, kami ingin menekankan sekali lagi bahwa kami akan menanggapi dengan tegas semua postingan jahat, baik itu di platform media sosial ataupun komunitas online. Kami juga secara aktif memanfaatkan tips berharga dari penggemar yang kami terima melalui hotline urusan hukum Start Music. Kami dengan tulus ingin mengucapkan terima kasih atas cinta dan dedikasi yang ditunjukkan penggemar terhadap LeSera Pim. Kami dengan sungguh-sungguh meminta Anda untuk tidak terlibat dalam tindakan jahat apapun terhadap artis kami. Dan kami jamin bahwa kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi hak artis kami. Terima kasih. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana tindakan yang akan diambil oleh Start Music terhadap berbagai hal buruk yang dilakukan kepada LeSera Pim. Mulai dari memfitnah, pelecehan seksual, sampai pencemaran nama baik. Dan Yorobun, bagaimanakah pendapat kalian tentang isu yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Solki pamit dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan maybe ada hal yang harus dikoreksi, antar komen ya di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye Yorobun.